Shalom saudaraku yang terkasih, ingat kasih Tuhan. Pernahkah kita merasa sendirian atau mungkin hari ini kita sedang bertanya-tanya apakah yang saya lakukan saat ini benar-benar hal yang diperkenankan Tuhan? Atau mungkin kita bertanya, apakah saat ini benar-benar ada orang yang peduli dengan saya? Melalui renungan hari ini mengingatkan kita tentang satu kebenaran yang mengubah segalanya. Ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa tidak ada yang mempedulikan kita, tapi kita belajar bahwa Tuhan mengasihimu dengan kasih yang tak pernah berhenti, yang tak pernah berkurang, dan yang tak pernah berakhir selama-lamanya. Yeremia 31 ayat 3 katakan demikian firman Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu tak bersyarat. Tuhan mengasihi saya dan saudara sekalian bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena siapa Dia. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Maka pada waktu kita mengasihi Tuhan, bukan berarti kasih Tuhan kepada kita akan semakin besar. Tidak. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka sebenarnya kasih kita yang semakin besar untuk Tuhan. Kasih Tuhan itu juga tak pernah berubah. Tidak seperti perasaan kita kepada manusia yang sewaktu-waktu itu bisa berubah. Ketika orang lain menyakiti kita, perasaan kita terhadap dia pasti berubah. Ketika pasangan kita menyakiti kita, pasti perasaan kita terhadap dia juga akan berubah. Itulah kasih manusia. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Seringkali kita menyakiti Tuhan dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, perbuatan kita. Apakah kemudian Tuhan berubah atas hidup kita? Kemudian membuang kita? Saya percaya Tuhan yang hidup itu tidak pernah membuang kita. Karena kasihnya tidak pernah berubah sesuai dengan moodnya Tuhan. Karena Tuhan itu tetap selama-lamanya. Kasih Tuhan juga kekal. Dari kekal sampai kepada kekal. Kasihnya tetap sama. Saudaraku yang terkasih. Itu sebabnya saat kita merasa tidak berharga, saat kita merasa kita sendirian, saat kita merasa kita tidak ada yang peduli. Ingat, Tuhan menciptakan saya dan saudara dengan sengaja dan memiliki tujuan yang jelas. Kita adalah mahkota ciptaannya. Saat kita dikecewakan orang lain, ingat bahwa kasih Tuhan sempurna dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan kesalahan, ingat juga bahwa Tuhan tidak memandang kesalahan kita lebih besar dari kasihnya. Dia selalu siap mengampuni kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ini adalah puncak penyataan kasih Tuhan bagi saya dan saudara sekalian. Dia rela mati untuk saya ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan benar-benar mengingatkan kita. Jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mungkin kita tidak melihat dia dengan mata jasmani kita. Tapi kalau kita memiliki relasi yang intim dengan dia, percayalah kita akan melihat dia dengan mata rohani kita. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang nyata. Bukan hanya sekedar pengetahuan atau perasaan kita, tapi dia adalah Allah yang benar-benar